Udah aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 12 dengan saya sendiri Muhammad Hakim Fikitabillah dengan NIM akhir 52 dan teman saya ada Zeni Reza Octavia dengan NIM akhir 20 dan Indah Dwi Puji Lestari dengan NIM akhir 34. Sini kami akan menjelaskan metode inflow performance relationship oleh Jones, Blown, and Glass. Next. Baik, untuk definisi dari eh, metode ini yaitu metode IPR Jones, Blown and Glass merupakan metode yang dibuat oleh Jones, Blown and Glass pada tahun 1976. Metode ini berfokus pada prediksi kinerja sumur dan analisis efektivitas penyelesaian completion untuk sumur yang mengalami pressure drawdown yang signifikan akibat aliran turbulen atau aliran non-darcy. Fungsi dari metode ini yang dikembangkan oleh Jones, Blown, and Glass berfungsi untuk menganalisis dan memprediksi kinerja sumur dengan menggunakan data aliran jangka pendek. Metode ini memungkinkan pemisahan masalah mekanisme seperti jumlah perforasi yang terlalu sedikit atau fraktur yang terlalu sempit, dari kerusakan formasi atau permeabilitas rendah serta dengan memperhatikan laju aliran produksi. Untuk perbedaan metode ini dengan metode IPR lain, yaitu yang pertama, metode Jones, Blown, and Glass atau JBG menggunakan beberapa titik uji untuk menganalisis aliran turbulen. Sedangkan metode single point seperti Vogel yang hanya mengandalkan satu titik. Metode ini lebih akurat dalam mencerminkan perilaku sumur di bawah perubahan tekanan. Yang kedua, metode ini atau multipoint lebih stabil dalam memprediksi kinerja sumur di berbagai tekanan reservoir. Sementara metode single point menunjukkan variabilitas signifikan berdasarkan tekanan penurunan yang dipilih. Yang ketiga, keandalan metode Jones, Blown, and Glass dapat menurun seiring bertambahnya umur sumur karena efek pengurasan, tetapi umumnya mereka memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan metode single point, yang lebih rentan terhadap perubahan parameter reservoir seiring waktu. Berikutnya untuk keunggulan dan kekurangan metode ini. Keunggulannya, metode ini memberikan prediksi kinerja sumur yang lebih akurat dibandingkan metode titik tunggal. Metode ini menangkap rentang kondisi reservoir yang lebih luas yang dapat menghasilkan estimasi kinerja sumur yang lebih andal. Kemudian, pendekatan multipoint kurang sensitif terhadap perubahan tekanan, memberikan prediksi kinerja yang lebih stabil di berbagai tekanan reservoir, yang sangat bermanfaat dalam kondisi reservoir dinamis. Yang terakhir yaitu metode ini dapat beradaptasi dengan perubahan parameter reservoir seiring waktu. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kekurangan metode IPR. Nah, metode ini tuh membutuhkan beberapa titik uji dan akan memerlukan waktu dan biaya pengumpulan serta analisis data. Metode ini lebih kompleks daripada metode titik tunggal, yang mana dia memerlukan analisis lebih canggih dan bisa menjadi hambatan ketika diperlukan estimasi yang cepat. Penggunaan beberapa titik data itu berisiko menyebabkan overfitting, sehingga model yang mungkin kurang efektif untuk kondisi atau sumur lain. Lalu ada metode multi-point, itu memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk pengumpulan dan analisis data yang mungkin tidak layak untuk operasi kecil atau sumur kurang kritis. Next. Metode IPR ini eh, memiliki persamaan yaitu PR dikurang PWF sama dengan DQ pangkat 2 ditambah CQ. Dari rumus tersebut memiliki penurunan rumus untuk mencari laju alir, yaitu ada PR dikurang PWF sama dengan DQ pangkat 2 plus CQ, DQ pangkat 2 plus CQ
dikurang PR min PWF sama dengan nol. Lalu diturunkan lagi menjadi bentuk umum persamaannya. Didapat nilai AX2, AX pangkat 2 itu dari deki pangkat 2 plus CQ, ditambah BX itu didapat dari deki pangkat 2 plus CQ, ditambah nilai C itu dari PR min PWF tadi. Lalu untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan min B tambah A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lalu untuk mencari nilai Q-nya, yaitu min C plus akar C pangkat 2 plus 4D dikali PR min PWF dibagi 2D. Kita juga harus menghitung nilai beta. Beta sendiri itu merupakan koefisien turbulen. Beta sama dengan 2,33 dikali 10 pangkat 10 dibagi K pangkat 1,201. Next. Nah, untuk mencari nilai laju alir kita harus tahu dulu nilai C sama D-nya. Itu nilai C untuk oil didapat rumusnya 141,2 dikali mu oil B oil ln dikali 0,472 dikali RE dibagi RW ditambah ST dibagi ke oil H dikali H. Untuk nilai D-nya oil yaitu didapat nilai 2,30 dikali 10 pangkat minus 14 dikali beta B oil pangkat 2 dikali densitas dibagi H pangkat 2 dikali 1 dibagi RW dikurang 1 dibagi RE. Untuk nilai C di gasnya yaitu 142,4 dikali viskositas G TZ ln dikali 0,472 dikali RE dibagi RW ditambah ST dibagi KGH. Untuk nilai D buat gasnya yaitu 3,16 dikali 10 pangkat min 12 dikali beta spesifik gravity TZ dibagi H2 dikali 1 dibagi RW min 1 dikurang maksudnya 1 dibagi RE. Next. Baik, untuk studi kasus yang kita angkat, yaitu kita akan menentukan grafik kurva IPR dengan menggunakan metode Jones, Blount, and Glass. Nah, data yang kita gunakan yaitu ada reservoir data, pre-data, dan juga well data. Pada reservoir data di sini kita mendapatkan tekanan reservoir sebesar 1600 psi dan juga ketebalan informasinya yaitu 160 feet dan juga permeabilitas dari formasinya yaitu 75 milidarsi. Kita juga mendapatkan free data yaitu ada viskositas oilnya sebesar 0,62 centipoise, volume factor oilnya 1,35 ppl per STB, dan juga densitas oilnya 53,06 lb per cubic meter. Kita juga ada well data, di mana ada radius drainage-nya yaitu sebesar 1053 feet, dan juga radius wellbore-nya 0,365 feet, dan juga kita di sini ada asumsi skin factor, yaitu S sebesar 0,5. Next. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu step pertama kita harus menentukan PWF-nya terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan PWF mulai dari 1600, 1558 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai C yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Hakim. Untuk mencari nilai C menggunakan rumus C sama dengan 141,2 dikali dengan viskositas oil dikali volume vector dikalikan dengan ln 0,472 dikali radius drainage per radius wellbore ditambah skin factor dibagi dengan permeabilitas oil dikali ketebalan formasi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai C sebesar 0,075 sembilan D, di mana ini harus dicari terlebih dahulu menggunakan rumus tadi yaitu 2,33 kali 10 pangkat 10
per K pangkat 1,201. Didapatkan beta 134,389,9. Nah, selanjutnya karena parameter C, D, dan beta sudah diketahui, eh, maaf, karena parameter beta sudah diketahui, selanjutnya mencari nilai D, di mana tadi rumusnya 2,30 kali 10 pangkat min 14 kali beta kali volume vektor pangkat 2 kali densitas dibagi dengan ketebalan formasi dikali dengan satu per radius wellbore dikurangi satu per radius drainage, yaitu didapat D dengan nilai 0,000011952996. Selanjutnya karena CD sudah ditemukan, maka mencari laju alir oilnya. Di mana laju alir oilnya tadi sudah disebutkan oleh Hakim juga rumusnya, yaitu minus C plus akar C pangkat 2 plus 4D dikali PR min PWF per 2D. Didapatkan pada saat PWF sama dengan tekanan reservoir yaitu 1600, laju alirnya yaitu 0. Itu adalah dapat dilihat di situ, berarti bahwa pertekanan PWF beda-beda maka laju alirnya juga berbeda. Next. Selanjutnya yaitu nah, sudah. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat grafik kurva IPR, yaitu memplot antara PWF dengan laju alir yang sudah didapatkan. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa ketika nilai PWF-nya semakin tinggi, maka nilai laju alirnya semakin kecil. Di sini kita juga mendapat Qmax ketika PWF-nya itu 0, sekitar 8.000 lebih. Lanjut, next slide. Nah, ini untuk referensi yang kita gunakan dalam membuat PPT ini. Next, saya kembalikan ke Hakim. Oke, mungkin cukup sekian eh, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.